Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan menepati janji saya ke teman-teman semuanya. Bagaimana sih cara mengatasi ampere mesin kompresor kulkas ini tinggi? Dan bagaimana cara pemasangan kapasitor pada mesin kompresor kulkas? Ya, jadi pertanyaannya itu seperti itu. Itu pertanyaan yang paling banyak yang saya saring, teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini, Bang. Kenapa kulkas saya itu tidak dingin dan kemudian mesin kompresor panas tapi lampunya menyala? Dan ini bisa jadi penyebabnya karena mesin kompresor ya, ampernya tinggi ataupun mesin kompresor ini macet. Oke, di sini kita langsung aja. Saya nggak terlalu banyak arahan-arahan ya, karena di video saya udah banyak. Kalian bisa pelajari di video-video saya, teman-teman ya. Sebenarnya ini video udah pernah saya upload ya, cara mengatasi mesin kompresor ini ampernya tinggi, macet, dan yang lain-lainnya juga. Oke, kebetulan di sini masih ada untuk mesin kompresor ini, udah pernah saya upload juga ya. Ampernya memang tinggi, tapi memang nggak terlalu tinggi banget ya. Dan ini saya lupa untuk ampernya itu berapa. Yang jelas ini kalau nggak salah 0,7 kalau nggak salah ya. Oke, sekarang di sini kita langsung aja kita coba nyalakan dan kita lihat lagi ampernya. Takutnya saya lupa, teman-teman ya. Jadi masalah ampere tinggi ini banyak penyebabnya, teman-teman ya. Ampere tinggi itu bisa dikarenakan tegangan voltase listrik turun ataupun tidak stabil. Itu bisa menyebabkan ampere mesin kompresor kulkas ini bisa tinggi ya. Jadi kalian wajib cek di bagian voltase listriknya dulu. Ini wajib banget ya. Ini pertama kali wajib kalian cek tegangan voltase listrik. Biasanya untuk tegangan voltase listrik kalau misalkan turun ataupun kurang bagus, itu biasanya ketika kita nyalakan kulkas, lampu rumah kita itu redup. Nah, jadi seperti itu. Solusinya bagaimana kalau seperti itu? Kalian bisa panggil PLN ataupun kalian bisa gunakan stafol ya, stabilizer. Oke, di sini sudah kita nyalakan. Oke, bismillah, kita akan coba nyalakan dulu, teman-teman ya. Nah, di sini tertera di berapa ini? 0. Anggap aja di 0,7 ya. 0, berapa ini? 0,665 ya, anggap aja 0,67. Harusnya di sini untuk mesin kompresor yang ukuran kulkas satu pintu itu 1/10 ataupun 1/8 itu rata-rata di 0,5 sampai di 0,4, teman-teman ya, karena keadaan kosong. Beda lagi kalau ada tekanan freon ya, itu bisa di 0,7. Tapi kalau misalkan udah dingin, kulkasnya biasanya di 0,6 seperti ini. Nah, karena di sini ampernya sebenarnya nggak terlalu tinggi banget, tapi ketika kita pasang mesin kompresor ini pada kulkas, otomatis ampernya nanti semakin naik, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ampere ketika mesin kompresor ini ketika dipakai di kulkas ampernya bisa naik? Ya, tinggal kita tekan aja di bagian pipa sini. Nih, pipa tekan. Nah, nih ampernya bisa di 0,8 kalau misalkan kita tekan seperti ini. 0,8. Harusnya 0,8 ini di mesin kompresor kulkas 2 pintu ya, 0,8. Kalau di mesin kompresor kulkas sat ini 0,8, ini udah dingin. Tuh. Ya. Jadi yang pertama kalian bisa cek tegangan voltase listrik ya. Yang pertama
Kemudian penyebabnya yang kedua bisa dikarenakan ada kebuntuan ya, ada kebuntuan sirkulasi freon, bisa juga terjadi seperti itu. Kemudian bisa juga dikarenakan oli kompresor yang rusak. Dan memang kadang-kadang untuk masalah seperti ini rata-rata itu tegangan voltase listrik turun, kemudian kulkas sudah mengalami kebocoran. Nah, kalau misalkan udah mengalami kebocoran di bagian evap, kadangkala oli mesin kompresor ini nggak dicek, sehingga ya bisa menyebabkan seperti ini. Oke, solusinya seperti apa? Kita akan coba matikan. Solusinya gampang banget ya. Jadi solusinya gampang banget. Di sini kalian bisa tambahkan kapasitor. Nah, untuk cara menambahkan kapasitor ya, ini kita harus sesuaikan dengan ampernya teman-teman ya. Saya ulangi kembali. Kalau kalian mau menurunkan ampere pada mesin kompresor kulkas, ini harus kita sesuaikan ampernya. Jadi kalau misalkan mesin kompresor bawaan ini kalau kosongan tuh misalkan ampernya 0,4 ya, kita sampai turunin sampai di 0,4 ya. Dan ini dan patokannya itu ampere ya, bukan patokannya di bagian kapasitor ini teman-teman ya. Jadi kapasitor ini akan mengikuti ampernya nanti. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus pinter-pinter mencari berapa mikro untuk mesin kompresor ini teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba pasang di 5 mikro ya. Jadi saya coba akan pasang di 5 mikro di bagian mesin kompresor ini. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk kapasitor ini. Kemudian kita lepas ini. Oke, di sini saya coba zoom dulu. Kelihatan ya. Tuh. Nah, kemudian di sini untuk di bagian relay ini kalian harus rubah ataupun kalian harus beli ya. Ini yang kalian beli tuh di kaki kanan dan juga kaki kiri. Itu sama persis ya. Karena kita menggunakan kapasitor running. Beda lagi kalau menggunakan atau cara memasang kapasitor starting. Nah, ini teman-teman ya, ini kan pinnya ada satu di bagian sebelah kanan saja teman-teman ya. Jadi yang kita butuhkan itu ada 2 pin, kalian bisa beli. Ini cukup murah banget, murah ya, ini murah banget. Oke, di sini saya coba akan siapkan dulu untuk kapasitornya ya. Nah, jadi banyak macamnya teman-teman ya untuk untuk relay ya. Jadi ada juga yang relay seperti ini relay bawaan. Nah, ini juga nanti kalau misalkan kalian beli itu relaynya pasti akan seperti ini. Nah, ini kalian beli yang 2 kaki. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini kan 2 kaki. Tuh. Nah, kalian gunakan yang seperti ini. Ada juga yang kakinya 4, misalkan. Nah, ini kalau misalkan ini kaki 3 ya, ini kaki 3. Nah, ada juga yang kaki 4, ada juga seperti itu. Ada juga yang kaki 3. Ini ada di sebelah kanan ya, kanannya ada 2, kemudian kirinya ada 1, itu nggak masalah. Yang penting kalau misalkan kalian beli model seperti ini, itu kakinya ada 2, itu kalian bisa gunakan. Meskipun kakinya ada 3, ada 4, itu semuanya masih bisa kalian gunakan. Dan berlaku untuk penggunaan relay seperti ini tuh bisa kita gunakan untuk menurunkan ampere ya. Kalau misalkan digunakan untuk starting, ini harus kalian potong di bagian jalur sini. Itu kalian bisa lihat di video saya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kalian harus rubah ya. Ini saya sudah siapkan untuk relaynya. Kita pasang aja seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk pemasangan kapasitor ini cukup mudah banget. Nah, kedua dari kabel kapasitor ini ya. Ini kalian tinggal tinggal masukkan aja seperti ini sebenarnya.
Tuh, tinggal kalian masukkan aja kanan kiri. Hai, seperti ini guys. Tuh. Ini harus rapat sebenarnya. Oh, di sini saya coba siapkan dulu ya. Saya coba siapkan ini aja, sambungan. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti ini ya untuk pemasangan. Ini saya coba zoom lagi. Jadi pemasangannya seperti ini. Kalian bisa taruh aja kanan kiri ya, kanan kiri seperti ini. Karena ini longgar, jadi saya pakai spoon aja. Atau kalian bisa beli spoon seperti ini. Kemudian kalian tancapkan ya untuk yang satunya. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya tinggal kita tancapkan seperti ini. Tuh, jelas ya, ini jelas teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pemasangan strumnya anggap aja ini ya. Nah, kita pasang lagi seperti ini. Terus kemudian kita pasang lagi. Oke, jadi seperti ini. Dan mari kita akan coba lihat apakah ampere ini turunnya berapa atau semakin naik ketika kita pasang kapasitor 5 mikro pada mesin kompresor ini. Oke, sekarang di sini kita balik aja. Nah, oke, sekarang saya coba pasang ampernya. Dan di sini saya akan coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi untuk menurunkan ampere ini cukup gampang banget ya. Tinggal kita pasang kapasitor. Ini saya menggunakan kapasitor 5 mikro. Ini udah turun di 0,3 ya. Jadi udah turun berapa tuh? Udah turun 3 ampere teman-teman ya. Sebenarnya yang normal tuh seperti ini teman-teman ya. Untuk normalnya kulkas 1 pintu. Coba kita tekan lagi ya. Kita tekan lagi di bagian pipa suctionnya. Oh tuh ya. Ini padahal udah saya tekan di 0,6. Coba saya tekan tambah lagi. Ini saya udah nggak kuat. Nah, tetap di 0,6. Kalau tadi di 0,8. Dan ini turun banget ya. Dan rata-rata untuk menurunkan ampere, ini saya berbicara rata-rata untuk kapasitor yang sering digunakan di mesin kompresor kulkas itu di 4 mikro ya. Jadi 4 mikro rata-rata dia menggunakan 4 mikro dan juga 5 mikro. Kalau mesin kompresor LG dia menggunakan kapasitor yang 5 mikro. Tapi kalau mesin kompresor kulkas yang lainnya itu kayak semacam kulkas apa ya, kulkas sub atau apa gitu, dia menggunakan kapasitor 4 mikro. Ya, LG juga ada juga yang pemakaian yang kapasitor yang 4 mikro teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk menurunkan ampere pada mesin kompresor kulkas ini. Nah, kalau misalkan kita pasang kapasitor 5 mikro, terus ampernya kok semakin tinggi, Bang? Nah, kalau misalkan ampernya semakin tinggi, kalian coba turunkan mikronya ya. Kalian coba pasang di 2 mikro dulu atau kalian bisa pasang di 2 mikro dulu. Apakah ampernya naik atau turun ya? Karena untuk pemasangan kapasitor ini tergantung ampernya nanti teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan untuk ampernya. Ya kemungkinan besar di sini untuk mesin kompresor ini, yang mesin kompresor kulkas ini ya mungkin kebutuhannya ya di 4 mikro. Karena untuk 4 mikro saya nggak punya kapasitor 4 mikro, ukuran 4 mikro ya. Adanya yang 30, 32, 20, 25 ya. Kalau misalkan kita gunakan kapasitor mesin cuci, bisa nggak? Bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan kapasitor, yang penting kapasitor teman-teman ya.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak ada tanggungan lagi untuk buatin video tutorial ke teman-teman ya. Mungkin besok-besok saya akan lanjut pembuatan masalah kulkas ataupun kulkas yang lainnya ya, untuk video tutorial lainnya teman-teman ya. Oke, karena di sini udah ampernya udah turun di 0,34 ya, berarti ini udah benar teman-teman ya. Yang dibutuhkan di antara 5 mikro dan juga 4 mikro teman-teman ya. Jadi yang kalian harus butuhkan yang kalian rubah itu kalian di bagian relaynya. Kalian bisa beli di online tuh banyak banget, di toko elektronik juga banyak ya, sekitaran kurang lebih di bawah 20.000 lah kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan juga silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.